Selamat berjumpa kembali adik-adik penggemar fisika bersama Pak Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pertemuan yang ke-6 ini statis yang bahas suku kebasan, hukum stuk, dan kecepatan terminal. Di hukum stuk ini nanti kita lihat pembahasannya berkaitan dengan gerak benda di dalam fluida kental. Ini kecepatan terminal berhubungan dengan di gerak benda dalam keseimbangan di dalam suatu fluida kental. Selamat memperhatikan. Selanjutnya kita belajar tentang hukum stuk. Menurut John Stuk, besarnya gaya gesek pada fluida inilah yang disebut gaya stuk dengan koefisien viskositasnya eta dengan konstanta K6πr, sehingga gaya gesek gaya stuk dapat dirumuskan sebagai F sama dengan 6πr eta V. Saya ulangi bahwa besarnya gaya gesek dalam fluida menurut hukum stuk yaitu 6πr eta V. P-nya di sini adalah 22/7 atau 3,15. R-nya ini adalah jari-jari benda. Eta ini adalah viskositas. P itu adalah kecepatan. Misalnya bisa dilihat di sini, biasanya bendanya adalah kecil, sehingga dianggap bentuknya seperti bola. Apakah nanti tetes air yang bergerak di udara? Ini kebetulan bisa juga di laboratorium. Bola kaca yang dilepaskan di dalam oli. Sehingga nanti kecepatannya bisa dihitung. Sehingga nanti gaya geseknya bisa dihitung, yaitu F sama dengan 6πr eta P. Saya ulangi, P ini 22/7, R jari-jari bolanya, eta viskositas, kekentalan, P-nya adalah kecepatan bendanya. Inilah besar gaya gesekan di dalam fluida. Selain tadi kita belajar tentang gaya ke atas, yang besarnya pro fluida kali G kali V volume yang digunakan dalam fluida. Kita lihat contoh penerapan hukum stuk tadi. Misalkan sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas 110 10⁻³ Newton sekon per meter persegi. Tentukan besar gaya gesek yang dialami kelereng jika bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Nah, di sini usahakan satuan dalam satu sistem dinyatakan dalam kelipatan 10. Sehingga gaya geseknya besarnya yaitu 6πr eta P, yaitu 6 kali 3,14, 0,5, 10⁻², 110 kali 10⁻³ kali 5, hasilnya adalah 51,81, 10⁻³ Newton. Itulah besar gaya gesekan yang dialami oleh benda yang bergerak di dalam oli. Selanjutnya, di dalam fluida statis itu di akhir biasanya dipelajari apa yang disebut dengan kecepatan terminal atau dinotasikan dengan Vt. Kecepatan terminal adalah kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh suatu benda ketika jatuh melalui suatu fluida, bisa udara atau bisa juga oli dalam laboratorium. Hal ini terjadi ketika jumlah gaya hambat dan gaya apung sama dengan gaya gravitasi ke bawah yang bekerja pada benda, karena gaya total pada benda adalah 0. Atau di situ resultannya 0, maka percepatan benda juga 0. Ya, bola kaca bergerak dalam fluida kental, contohnya. Bisa juga tetes air bergerak di udara. Jadi ketika nanti gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0, maka tadi kalau dia bergerak bola kaca dalam oli, demikian bola air dalam udara, kalau resultan gayanya 0, maka dia akan memperoleh apa yang disebut dengan kecepatan terminal. Baik, selanjutnya kita akan bahas berapa besar kecepatan terminal. Baik, adik-adik, dapat kita rumuskan bahwa
dari konsep tadi munculnya kecepatan terminal karena gaya kerja sama dengan 0. Sehingga dapat dikembangkan gaya ke atas ditambah dengan gaya gesekan Stokes sama dengan beratnya. Nah, di sini dianggap bolanya tadi jari J-nya R sehingga volumenya lipat per 3 pi R pangkat 3. Nah, dari konsep dari massa jenis, massa per volume, sehingga massa jadi rho kali V. Nah, dari itu dikembangkan, maka nanti diperoleh kecepatan terminal, rumusnya yaitu 2R kuadrat kali G, kali massa jenis benda dikurangi massa jenis fluida, per 9 kali viskositas. R jari-jari bola kaca, atau bisa juga nanti udara, tergantung soalnya, dalam meter. Rho B ini massa jenis benda, kilogram per meter kubik. Rho F massa jenis fluida, tergantung nanti soalnya apakah dalam oli atau di udara. G percepatan gravitasi, eta inilah viskositas. Selanjutnya adik-adik, ini adalah contoh untuk menghitung kecepatan terminal. Tentukanlah koefisien viskositas udara apabila kecepatan terminal 1 tetes air hujan berdiameter 0,5 mm yang jatuh adalah 7,5 meter per sekon. Diketahui massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti saya katakan di awal, begitu mulai satuan dalam satu sistem. Jari-jarinya yang dalam bentuk mili jadikan meter, sehingga nanti kecepatan terminalnya yang dari rumusnya 2R kuadrat kali G kali rho benda dikurangi rho fluida per 9 kali viskositas. Masukkan angka-angkanya, maka nanti akan diperoleh besarnya viskositas yang ditanyakan dari kecepatan terminal. Jadi karena tadi Vt sama dengan 2R kuadrat G rho B min rho F per 9 kali viskositas, sehingga viskositas naik, nah, kecepatan terminal turun. Sehingga nanti viskositas sama dengan 2R kuadrat kali G kali rho B min rho fluida per 9 kali kecepatan terminal. Diperoleh yaitu 73,98 kali 10 pangkat min 3 PA sekon. Baik, tadi kita lihat contoh yang lain tentang kecepatan terminal. Sebuah bola baja memiliki rapat massa 7.860 kg per meter kubik dan jari-jari 3 mm. Lalu bola baja tersebut dijatuhkan dalam tabung kaca besi oli yang koefisien viskositasnya 0,2 Nm per meter kuadrat sekon. Jika mesin oli 0,860 gram per cm kubik, berapakah kecepatan terminal bola baja tersebut? Seperti dikatakan dari awal, begitu mulai satuan arus dalam satu sistem seperti R, jari-jari dalam milimeter dirubah menjadi meter, kemudian massa jenis daripada oli, gram per cm kubik dirubah menjadi kilogram per meter kubik. Ditanyakan pi sama dengan berapa? Kita ingat rumus kecepatan terminal yaitu pi sama dengan 2gr kuadrat kali rho benda dikurangi rho fluida per 9 kali viskositas. Masukkan harganya, diperolehlah bahwa kecepatan terminalnya adalah 0,7 meter per sekon. Jadi bola baja itu bergerak dengan kecepatan konstan dalam keseimbangan 0,7 meter per sekon. Ya jadi itulah materi terakhir dari fluida statis tentang hukum Stokes yang berlaku untuk benda yang bergerak dalam fluida kental dengan gesekan. Demikian pula tadi kecepatan terminal yang dialami oleh benda yang bergerak dalam keseimbangan. Sampai jumpa untuk materi berikutnya pada dinamika rotasi. Sampai jumpa.